nama saya Ani, kelas D9, Prodi PGSD. Di sini saya berasal dari Desa Teluk Sindur, Kecamatan Dika, Kabupaten Kapuas Hulu. Saya berasal dari Dayak Kantu. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat kebudayaan. Yang pertama, tanggui. Bahasa Indonesianya tanggui atau caping. Tanggui atau caping digunakan untuk melindungi kepala dari teriknya matahari. Tanggui ini digunakan untuk para nelayan dan para petani. Tanggui terbuat dari bahan daun perupuk dan rotan, dan untuk menjahitnya kita bisa menggunakan benang dan jarum. Yang kedua, lesung. Lesung digunakan untuk menumbuk padi dan digunakan untuk menumbuk beras menjadi tepung. Pada zaman sekarang, lesung digunakan untuk menumbuk sayuran seperti daun ubi dan bisa juga digunakan untuk menumbuk bumbu dapur. Lesung ini terbuat dari kayu dan memiliki bentuk yang berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Yang ketiga, ada pemansai. Pemansai merupakan alat yang digunakan untuk menangkap ikan, menangkap udang, dan sebagainya. Pemansai ini terbuat dari rotan yang sudah dihaluskan. Pemansai ini memiliki banyak ukuran juga, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang keempat, ada raga. Raga bahasa Indonesianya keranjang. Raga ini digunakan untuk masyarakat Dayak Kantu membawa sayur dari kebun dan bisa digunakan juga untuk menyimpan barang cucian seperti piring, gelas, dan lain sebagainya. Raga ini terbuat dari rotan dan raga ini dibuat sedemikian rupa supaya bisa menghasilkan raga yang bagus. Yang kelima ada bakul. Bakul adalah sebuah wadah yang terbuat dari serat-serat tanaman yang biasanya orang Kantu bilang tanaman bepan yang digunakan untuk membuat bakul. Bakul digunakan untuk menyimpan beras, menyimpan padi, dan bisa juga beras, padi, nasi, dan bisa digunakan untuk menyimpan sayur. Yang keenam ada pisu. Bahasa Indonesianya pisau sadap. Pisau sadap ini terbuat dari besi dan kayu. Pisau sadap ini merupakan alat sadap karet yang berfungsi untuk menyadap kulit karet, untuk batang pohon karet, untuk mengambil getahnya. Yang ketujuh ada arit. Arit atau sabit. Arit atau sabit adalah alat bantu pertanian yang berjenis pisau berbentuk melengkung yang digunakan untuk memotong berbagai jenis tumbuhan, rumput, padi, jagung, bahkan kayu. Bagian dari lengkungan berbentuk tajam. Bentuk lengkungan ini memudahkan dalam proses memotong dengan cara mengiris bagian bawah. Tanaman yang ingin dipotong dengan cara mengayunkan seperti gerakan memarang dengan satu tangan, atau ketika untuk mengumpulkan rumput atau memanen tanaman padi, tangan yang lainnya biasanya memegang pokok tanaman yang akan ditebas. Alat pertanian arit ini terbuat dari besi, baja, sehingga tidak akan peok saat digunakan. Pada bagian pegangan arit atau sabit ini terbuat dari kayu yang disebut geran. Dengan ini, pasangan geran akan memudahkan dalam penggunaannya sekaligus enak untuk dibawa. Yang kedelapan ada ketam atau bahasa Indonesianya ani-ani. Ani-ani atau ketam adalah sebuah pisau kecil yang digunakan untuk memanen padi. Ani-ani merupakan alat panen padi yang terbuat dari bambu. Yang kedelapan ada benar atau bahasa Indonesianya tempayan. Tempayan adalah terbuat dari tanah liat yang bermurut lebar. Awalnya tempayan berfungsi sebagai wadah air, tetapi lambat laun dimanfaatkan pula sebagai wadah tanaman. Tempayan ini biasanya digunakan Dayak Kantu untuk menyimpan air beram. Yang ke-10 ada jukut, bahasa Indonesianya pekasam. Pekasam terbuat dari ikan yang dicampur dengan nasi, garam, micin, dan jika sudah dicampur dengan bahan-bahannya, terus dimasukkan ke dalam toples selama 3 hari sampai ikannya terasa asam. Yang ke-11 ada balur atau ikan asin, bahasa Indonesianya ikan asin.
Ikan asin terbuat dari berbagai jenis ikan dan dilumuri dengan garam yang cukup banyak agar ikannya terasa asin dan dijemur di bawah teriknya matahari. 12. Wajit. Wajit adalah makanan atau kue yang terbuat dari campuran beras ketan, gula merah, gula pasir, dan dicampur dengan parutan kelapa. Biasanya wajit digunakan untuk acara pernikahan, acara gawe daya, acara syukuran. Yang ke-13, duku, bahasa Indonesianya pisau. Pisau adalah alat yang digunakan untuk memotong suatu benda dan digunakan untuk para petani beladang, seperti membabat rumput. Pisau terbuat dari logam pipih yang tepinya tajam, dan tepi tajam ini disebut mata pisau. Sedangkan ganggang pisau biasanya terbentuk panjang yang nyaman digenggam tangan. Pisau merupakan alat dapur yang penting, wajib ada di dapur. Yang 14, kelayak, bahasa Indonesianya tikar. Tikar yang terbuat dari kerupuk merupakan kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Tikar terbuat dari kerupuk dan digunakan untuk alas tidur atau alas duduk. Yang ke-15 ada capan. Capan, bahasa Indonesianya nyiru, terbuat dari bahan bambu dan rotan yang dianyam, dan kegunaan untuk menampik beras dan dapat memisahkan beras dari antahnya. Yang ke-16 ada bubu. Bubu terbuat dari bambu dan rotan, dan kegunaan dari bubu ini adalah untuk para nelayan menangkap ikan di sungai. Yang ke-17 ada tawak, bahasa Indonesianya tipa. Tipa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangkan isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya menggunakan kulit rusa yang sudah kering supaya dapat menghasilkan bunyi yang bagus. Tipa ini biasanya digunakan pada acara gawe daya, orang nikah, dan lain sebagainya. Yang 18 ada cangkul. Cangkul biasanya terbuat dari kayu dan besi. Kegunaan dari cangkul ialah digunakan untuk menggali dan membersihkan tanah dari rumput ataupun untuk meratakan tanah. Yang ke-19 nasi ruas, bahasa Indonesianya nasi jaha. Nasi jaha ini khususnya untuk adat Dayak Kantu, digunakan untuk gawe daya dan biasanya digunakan orang untuk berdukun, acara pernikahan. Nasi jaha ini terbuat dari beras dan dimasukkan di dalam rebung, di dalam bambu untuk memasaknya. 20 ada kapak. Kapak digunakan untuk menebang kayu. Kapak terbuat dari logam atau besi dan tangkainya terbuat dari kayu. Nah, sekian penjelasan kebudayaan dari suku saya, yaitu suku Dayak Kantu. Saya ucapkan terima kasih.